Abdon, kami umat Islam itu punya tuntunan. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Bahwa nabi kami yang datang kepada Bani Israel yang bernama Isa alaihissalam, yang kemudian dipalsukan namanya menjadi bahasa Yunani, Yesus, itu ketika datang kepada Bani Israel dia tidak pernah dusta. Dia selalu berkata dengan perkataan-perkataan yang hak, perkataan yang benar. Oleh karena itulah kemudian tugas kami meluruskan perkataan beliau yang dibengkokkan di dalam iman Anda. Masih terekam, sabar, masih terekam di dalam Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku sampaikan dan aku katakan. Ingat itu, ingat itu. Sehingga Al-Quran kemudian mengiyakan. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Kemudian Anda mengambil di dalam Matius 15 nomor 9. Kawan, saya katakan kepada Anda, di dalam Matius 15 nomor 9, Yesus sedang membicarakan Kristen. Bukan membicarakan saya. Bukan membicarakan Islam. Kenapa dia membicarakan Kristen? Dengarkan saya. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Maten dese bontai, me didaskon tes didikas kalitas, etal mata entropon. Saya artikan kepada Anda. Percuma mereka. Dua kata. Beribadah. Tiga kata. Mereka beribadah. Siapa yang beribadah kepada Yesus? Islam, Kristen? Kristen. Oke. Terjawab ya? Ya. Jadi percuma Kristen beribadah kepadaku, kata Yesus, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah Paulus. Sekarang saya minta kepada Anda, perintah siapa yang menyebabkan Anda menyembah Yesus? Mereka itu siapa? Mereka adalah Kristen. Itu berkata dengan siapa juga? Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel. Percuma mereka beribadah kepadaku. Siapa yang beribadah kepada Yesus? Iya, sebab ajarannya ajaran siapa? Manusia. Sekarang Anda ajaran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana ajarannya yang kamu sampaikan itu? Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi. Ya, betul. Nah, sekarang Nabi siapa yang adalah manusia? Siapa yang memerintahkan umat Islam kemudian menyembah Allah? Allah melalui perantaraan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Yesus sendiri. Di mana itu? Iya. Oke, kita ambil. Saya ambil ya. Silakan. Oke. Dalilnya. Jadi begini. Oke. Coba saya bacakan ya. Bentar-bentar ya. Jadi ini sudah jelas buat kawan-kawan. Sebutkan saja, sebutkan. Iya, tunggu. Saya cari. Saya cari dulu. Saya enggak. Yesus memerintahkan menyembah. Jadi di Yohanes dalilnya 8 Anda enggak tahu. Yohanes 8 ayat 24. Saya bukan penghafal, ya. Saya penikmat dari arti, ya. Jadi begini kawan saudaraku. Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, kata Yesus, ya, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, akulah Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Penghakiman ini, tunggu dulu. Penghakiman manusia itu tidak lain daripada dosa. Oke? Menghapus dosa, pengampun dosa tidak bisa yang berkuasa menghapus dosamu cuma kecuali daripada Allah itu sendiri. Atau percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan pada akhir hayatmu, pada akhir matimu, kamu akan membawa dosamu dalam kuburmu. Itu karena itu tadi aku berkata kepadamu, siapa yang berkata ini adalah Yesus, bahwa kamu akan mati dalam dosa. Ya, jadi begini. Paulus juga mengatakan kata ego emi. Tidak. Malaikat juga mengatakan kata ego emi. Ayat 27-nya dibaca Pak, ayat 27 Pak. Jadi, jadi saya teruskan ya. Jadi, saya teruskan ke 25. Maka kata mereka kepadanya, ketika Yesus mengatakan itu, mereka berkata, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Garis bawah itu, kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Di sini, di sini Bang Cuma, di ayat 26 ini, biar Anda itu mengerti, banyak yang harus kukatakan, ya. Garis bawahi, ku katakan dan ku hakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia
yang mengutus aku Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi, apapun yang dikatakan oleh Yesus, apapun yang dihakimi oleh Yesus, itu adalah sumber dari keilahian dia sendiri. Karena apa? Anda melihat dan memikirkan. Dan Anda melihat dan memikirkan dan menerawang Yesus itu karena dia berbentuk yang sama dengan kamu, sehingga kamu dapat. Tadi kan cuma kan khotbah juga bawakan Alkitab sama juga. Tetapi tidak mengerti. Saya tanggapi dulu. Karena Anda tidak sabar. Kami bukan murid sekolah minggu. Anda tidak paham. Anda yang tidak paham. Silakan. Jadi gini, sabar Pak. Dengar. Akulah dia itu berasal dari bahasa Yunani, ego eimi. Ya. Yohanes 6 nomor 35, Yohanes 8 nomor 12, Yohanes 10 nomor 7, Yohanes 10 nomor 11, Yohanes 11 nomor 25, Yohanes 14 nomor 6, Yohanes 15 nomor 1. Yesus senantiasa mengatakan ego eimi tergantung dari pertanyaan dan lawan dialognya. Kalau Anda ingin tahu siapa Yesus sebenarnya, baca Matius 16, nomor 16. Di situ Anda akan tamat di situ. Siapakah aku ini? Ya, Thomas. Engkau adalah Mesias. Oke? Kenapa Thomas tidak mengatakan engkau adalah Allah, engkau adalah Hasem? Tapi dia mengatakan engkau adalah Mesias. Anak Allah yang Maha Tinggi. Coba. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri sehingga dia mengajarkan dirinya, menyembah dirinya. Kawan, Yohanes 14 nomor 28. Dia mengatakan gini, karena aku adalah utusan, maka aku pergi kepada Bapakku sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Ini Yesus dengan jujur-jujurnya mengatakan, Anda plesetkan. Jadi banyak orang yang kemudian di dalam kitab yang Anda tenteng itu yang mengatakan dirinya ego eimi, akulah dia, akulah dia, akulah dia. Dan ingat, pada saat Yesus mengatakan akulah dia di data yang Anda sampaikan, Yesus sedang bersoal jawab tentang orang yang mengobati, orang yang menyembuhkan penyakit. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang membuat orang buta ini melihat? Ego eimi, akulah dia. Siapakah anak tukang kayu itu? Ego eimi, akulah dia. Bukan berarti siapakah pencipta langit dan bumi? Ego eimi, akulah dia. Itu tidak ada tuh. Jadi sekali lagi saya katakan kepada sahabat saya, mau Anda jajakan setinggi apapun Yesus, Anda dibantah oleh Yesus. Makanya kehadiran kami menerangkan kemudian apa yang Al-Quran terangkan. Nabi Isa itu ketika datang kepada Bani Israel, selalu berkata benar, asal daripadamu. Jadi hal-hal yang membuat Anda menuhankan Yesus, itu semua berasal dari Tuhannya. Jadi sekalipun Yesus itu naik ke atas bukit yang paling tinggi, kemudian dia teriak sekencang-kencangnya, wahai manusia, dengarkan, aku inilah penciptamu, aku inilah Tuhanmu, aku inilah Allah, akulah yang menciptakan langit dan bumi. Maka pahami, Yesus itu sedang menyampaikan firman Tuhannya. Bukan sedang dia ucapkan perkataannya sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi apapun yang dia katakan, semakin hebat perkataannya, semakin dahsyat perkataannya, semakin tinggi perkataannya itu tidak dari dirinya, tapi dari Tuhannya yang mengutus dia. Pahami itu dan tolong percaya itu. Kalau Anda percaya kepada Yesus. Demikian. Saya kira